Halo cuy, balik lagi bersama gue. Seperti yang kalian lihat nih, di sebelah gue ada sebuah mechanical gaming keyboard. Ini dari MSI, yaitu Vigor GK80. Yuk, seperti biasa gue akan start dari kelengkapannya. Yang pertama pastinya kita dapat sebuah dus dan bentukannya kayak gini. Terus kita juga dapat sebuah MSI gaming keycaps. Isinya adalah spare keycaps, ada yang rubberized dan ada juga yang metal. Dan ada satu buah key puller. Terus kita juga dapat sebuah palm rest dan semacam quick user guide gitu ya. Dan ini dia keyboardnya, sebuah keyboard RGB mechanical gaming keyboard dengan layout full size dan dia menganut model floating keys. Jadi untuk bagian switchnya ini langsung nempel ke bagian top frame-nya. Nah, untuk di bagian atas numpadnya di sini ada logo MSI dan ada sebuah semacam panel gitu yang isinya adalah key indikator untuk seperti numlock dan caps lock. Cuman sayang banget menurut gua lampu indikatornya ini terlalu redup. Jadi untuk melihatnya tuh harus ngelihat dari jarak dekat. Kecuali kalian udah hafal lampu pertama itu untuk apa, kedua untuk apa, dan ketiga untuk apa. Pindah ke bagian atasnya lagi ada sebuah dedicated volume control. Ada untuk naikin volume, turunin volume, mute button juga, dan satu lagi untuk play pause. Atau bisa kita bilang sebuah dedicated multimedia key. Awalnya gue kepikiran, kenapa ya MSI itu pelit banget ngasih dedicated multimedia key yang bentuknya kecil-kecil. Lama-kelamaan gue ketemu sendiri jawabannya. Ternyata untuk hemat space, karena kalau gue bandingin sama beberapa keyboard yang memang punya dedicated multimedia key di bagian atas dengan ukuran yang gede-gede, itu jadinya makan frame cuy. Tapi di Vigor GK80 ini bagian frame atasnya tuh lumayan tipis. Nah, geser ke bagian kanannya dikit ada sebuah USB pass-through atau USB hub. Jadi kalian bisa nyolokin device-device yang tidak terlalu membutuhkan speed transfer terlalu gede. Contohnya kayak mouse atau headset ataupun flash disk. Nah, di sekeliling USB pass-through-nya ini ada semacam panel body yang warnanya merah. Dan jujur gue pribadi kurang suka karena menurut gue kurang universal aja. Sebenarnya kalau kita berkaca pada GPU-nya MSI, dimana dulu di zamannya varian GTX 10 series itu MSI Gaming X pakai warna merah hitam ya. Tapi nyatanya di RTX 20 series terus di GTX 16 series sekarang Gaming X-nya berubah jadi warna abu-abu, dan menurut gue itu keputusan yang tepat karena jauh lebih universal. Sekarang kan udah zamannya RGB-RGB-an, jadi menurut gue mendingan pilih warna body yang lebih universal, yang basic aja tapi dikasih lampu RGB. Jadi orang-orang bisa nyesuaiin sama setup mereka, mau warna hijau kayak putih kayak semuanya bisa. Nah, sebelum pindah ke bagian belakang, gue mau kasih tau dulu bahwa di bagian bawah body keyboardnya sini ada dua buah LED yang bentuknya tuh kayak semacam L-shape gitu di bagian kanan dan kirinya, yang menurut gue keren banget. Oke, lanjut lagi. Untuk di bagian belakangnya dia ada 4 buah rubber feet yang gede-gede karetnya dan ini kerasa ngegrip banget. Untuk rubber feet yang di bagian atasnya pastinya udah nempel sama kakinya juga. Ya, dia sudah punya kaki yang bisa ditilap tapi cuma satu step doang. Selain itu GK80 juga udah dilengkapi dengan kabel routing. Ya, di bagian belakang sini kalian bisa menyesuaikan jalur kabelnya ke bagian tengah ataupun bagian kanan dan kirinya. Ini sangat amat membantu dari segi kabel manajemen. Nah, bicara tentang kabel, kabelnya ini panjangnya 1,8 meter dengan sleeving, kualitasnya bagus dan kabelnya menurut gua nggak terlalu tebel ya. Soalnya gua beberapa kali juga nyobain gaming keyboard flagship yang harganya juga di kisaran dia ya. Itu kabelnya rata-rata tebel-tebel banget cuy. Nah, karena dia udah punya USB pass-through, makanya USB headernya ada 2 biji cuy, dan dua-duanya sudah gold plate. Nah, sebelum lanjut gue mau nge-review palm rest-nya dulu cuy, karena ada beberapa hal menarik yang perlu gue sampaikan ke kalian dari segi palm rest-nya doang. Yang pertama, dia ini nggak ada sistem mechanical untuk nempelin ke keyboardnya. Jadi ini benar-benar pure cuman ditemplokin di atas meja doang, nggak ada magnetik, nggak ada klip-klipan, udah cuman benar-benar disimpan doang. Terus yang kedua, ini bahannya metal. Wow. Dan beratnya pas gue timbang itu ada di sekitaran 350-an gram. Itu berat banget untuk sebuah palm rest. Jadi masalah kekokohan tidak perlu diragukan lagi. Kemudian yang ketiga, bagian atas ini karet, dan ini karetnya pol, kerasa ngegripnya. Tapi kalau kalian expect untuk cari palm rest yang empuk-empuk ya, ini tidak bisa diandalkan karena ini keras banget cuy. Cuman menangnya di gripnya doang sih, gripnya parah sih menurut gua. Terus untuk di bagian belakangnya dia ada 6 titik dari rubber feet-nya. Dan yang paling unik menurut gua ada di bagian bawah sini nih. Ini hal pertama yang gua temukan dalam sebuah palm rest-nya Mecha keyboard ya. Karena ini di bagian ujung sini ada karet yang bisa gua buka. Set, gua simpan dulu karetnya. Dan kalian bisa memasukkan atau menyimpan sebuah keycap spare-nya yang udah didapat ya, MSI Gaming Keycaps tadi. Ini gue contohin space bar yang rubber tadi. Ini bisa dimasukin ke bagian sini. Oh, sorry, posisinya kebalik. Gini. Nah, lihat nih. Set. Ini keren banget sih sumpah. Ini juga gue contohin satu lagi nih. Tuh, bisa disimpan di sini cuy.
Kalau mau ngambil tinggal di slide aja, kalau untuk spacebar agak seret ya. Dan jangan khawatir jatuh karena ada penutup karetnya di bagian ujung, tinggal ditutup aja. Menurut gua ini lumayan pinter sih ya, memanfaatkan space sekecil ini gitu loh untuk nyimpan keycapsnya. Oke, lanjut lagi ke reviewnya. Untuk keycapsnya sendiri harusnya ini bahannya ABS dan pakai modelan double shoot atau double inject. Jadi LED-nya bakalan tembus ke keycapsnya sendiri. Nah, untuk finishing di bagian luar sebenarnya oke-oke aja, kerasa rapi juga. Tapi untuk bagian dalamnya ini lumayan kerasa beleberan ya, meskipun nggak kelihatan sih sebenarnya. Untuk feel-nya sendiri bisa gue bilang ini mirip banget sama keycaps bawaannya Corsair. Berhubung gue juga keyboard daily gue pakai Corsair K68, itu rasanya mirip, tidak ada tekstur sama sekali. Jadi ini kerasa licin kalau tangan kalian lumayan berkeringat. Tapi jangan khawatir juga karena MSI sudah memberikan keycaps yang rubberized juga. Jadi kalau butuh grip lebih silahkan pakai rubber keycapsnya. Nah, di bawah keycaps pasti ada sebuah switch dong. Dan untuk MSI Vigor GK80 yang ada di tangan gue ini, sebenarnya di meja gue ini pakai varian Cherry MX Red. Ya, karakternya sebenarnya sama dengan red switch lainnya ya. Dia itu linear, tidak ada tactile, tidak ada clicky juga, dan actuation force-nya ada di angka sekitaran 45 cn. Gue jujur salah satu fans dari Cherry MX Red untuk main game. Tapi kalau untuk ngetik sih, untuk di hati gue masih tetap blue juaranya. Nah, lanjut lagi untuk fitur-fitur yang bisa dibilang basic banget untuk sebuah gaming keyboard ya, udah ada semua di keyboard ini. And key rollover full anti ghosting ada semua cuy. Windows lock juga udah ada, makro-makroan juga sudah ready. Untuk lampu-lampunya sendiri ini sudah RGB dan RGB-nya beneran RGB karena kalian bisa custom per tombolnya itu mau warna apa. Selain itu MSI juga sudah menyediakan mode-mode defaultnya yang bisa kalian ganti-ganti dengan cara menekan tombol Fn plus arrow kanan atau arrow kiri. Nah, untuk adjust brightness-nya juga bisa cuy, tinggal menekan tombol Fn plus arrow atas untuk naikin brightness dan arrow bawah untuk turunin brightness. Total dia punya 11 tab brightness. Tapi sayang sekali gue menemukan bahwa di beberapa mode, salah satu contohnya adalah Rainbow Wave, dimana gue nggak bisa adjust brightness-nya, entah itu on the fly via keyboardnya langsung ataupun via software. Nah, untuk di bagian kutip atas sampai angka 5 itu di bagian side print-nya ada gambar folder, tulisannya itu 0 sampai 5 ya. Dimana di sana adalah tempat shortcut untuk kita ngaktifin profile backlight yang sudah kita setup sebelumnya. Nah, untuk F1 sampai F4 juga ada beberapa function cuy. Yang pertama untuk F1 itu untuk RGB palette setting mode, yang F2 nya itu untuk backlight profile setting mode, yang F3 nya itu untuk ganti-ganti warna, dan yang terakhir F4 nya itu untuk nyalamatiin LED nya. Cuman di sini yang gue temuin kalau gue pencet Fn plus F4 itu yang nyala mati itu cuman bagian LED L shape nya doang. Gue nggak tahu apakah gue salah setting, salah pencet atau kayak gimana. Yang jelas gue temuin dari awal sampai sekarang hasilnya begitu. Lanjut lagi untuk di bagian F5 sampai F8 itu ada pengaturan untuk repeat rate ya. Di situ satuannya itu pakai X. Jadi ada X1, X2, X4 dan X8. Nah, cara ngitungnya sebenarnya gampang, tinggal 32 milisecond dibagi angka tersebut. Jadi kalau yang X1 ya berarti 32 dibagi 1 berarti untuk mengatur ke 32 milisecond. Kalau untuk X8-nya berarti 32 dibagi 8 sama dengan 4 berarti disetting ke 4 milisecond. Dan yang terakhir di bagian atas arrow ada special shortcut key. Kalau gua baca di buku manualnya itu yang bagian atas untuk ngatur GPU, tapi yang bagian bawahnya itu untuk ngatur MOBO. Tapi kalau ngeliat dari side print di gambarnya ya, harusnya yang bawah itu untuk ngatur GPU, yang bagian atas itu semacam prosesor atau MOBO harusnya ya. Yang jelas untuk bagian paling kiri itu untuk masuk ke overclocking mode, yang bagian keduanya itu untuk masuk ke gaming mode, dan bagian ketiganya itu untuk masuk ke silent mode. Sayang sekali 1060 armor gue baru bulan-bulan kemarin dijual, dan sekarang gue sedang tidak pakai GPU dari MSI. Jadi pas gue coba-cobain ternyata tidak terjadi apa-apa. Harusnya memang special key itu khusus untuk hardware MSI doang ya.
Nah, seperti biasa yang terakhir gue akan bahas softwarenya cuy. Di sini gue pakai software dari MSI-nya, yaitu MSI Dragon Center. Dari segi utility, yang pertama kita disediain 5 buah profile yang bisa kalian switch sendiri. Terus di bagian kanannya ada sebuah makro juga yang disediain sebanyak 12 slot. Dan di bagian bawahnya itu ada pengaturan seperti apa ya, mungkin layout keyboardnya gitu, ada dari United States dan yang lain-lain. Kemudian di bagian kanannya ada pilihan untuk ngotak-ngatik makro seperti nge-record, ngatur delay, dan lain-lainnya. Nah, pindah ke bagian Mystic Light untuk ngatur lampu-lampuannya. Yang pertama ada pengaturan untuk mode-modenya. Ini kayaknya sama kayak GM50 kemarin deh, nggak terlalu banyak dan nggak terlalu sedikit juga. Kemudian di bagian bawahnya ada semacam color wheel yang bisa kalian otak-atik untuk ganti-ganti warna lampunya kalau modenya itu memang tidak rainbow. Di bagian bawahnya lagi ada pengaturan untuk intensitas brightness untuk beberapa mode, dan ada juga pengaturan untuk speed transisi. Oke, gue rasa reviewnya cukup. Untuk harganya sendiri, MSI Vigor GK80 ini dibanderol dengan harga Rp2.150.000. Kalau ngeliat dari harganya, mungkin dia ketemunya sama K70, Alloy Elite, sama Black Widow Elite ya. Oke, kesimpulannya menurut gue MSI Vigor GK80 ini udah pantas banget disebut sebagai premium mechanical gaming keyboard dengan segala kelebihan yang dimilikinya. Yang pertama dari segi kelengkapan, dapat palm rest tadi yang kokoh abis dan gripnya pun pol-polan. Terus dapat keycaps juga yang again gripnya pol-polan juga karena karetnya itu beneran kerasa ngegrip banget. Kemudian yang kedua dari segi desain juga gue suka banget. Dia itu dilihat dari kanan kiri atas bawah depan belakang tuh rasanya masih kelihatan ganteng banget ya. Kecuali di bagian aksen merah tadi, tapi balik lagi itu ke selera. Yang ketiga dari segi build quality, ini udah pol-polan, ini udah masuk banget ke kriteria sebagai premium mechanical gaming keyboard. Dia beneran kerasa solid banget, pol banget. Dari segi top frame-nya, plastiknya bagus, kabelnya juga bagus, semuanya bagus. Kemudian dari segi spek dan fitur juga mantep banget. Sudah pakai Cherry MX cuy, dan fiturnya juga menurut gue lumayan banyak. N-key rollover, anti ghosting, dan segala-gala macemnya. RGB juga udah ada, pokoknya udah lengkap banget, full spek banget di keyboard. Jadi menurut gue oke dari segi situ juga. Anyway, sekarang tuh brand premium gaming gear udah mulai banyak ya memproduksi mechanical keyboard yang pakai optical switch. Nah, karena si MSI ini berhasil bikin gua jatuh cinta sama si Vigor GK80 ini, gua harap sih nextnya MSI bakal ikut-ikutan juga untuk bikin seri di atasnya GK80 yang pakai optical switch. Kita lihat nanti apakah MSI akan terjun ke dunia tersebut dan meramaikan pasar. Oke, itu aja videonya. Thank you udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.